Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, yaitu di video 3 atau pertemuan ketiga, saya akan menerangkan materi tentang working with G. Langsung saja, apa itu G? Jadi YIV2 framework itu menyertakan sebuah tool yang sangat powerful yang disebut dengan G. G hanya aktif ketika aplikasi berada pada tahap development. G juga bisa diatur agar hanya dapat diakses dari IP tertentu. Keamanan G. Jadi secara default G hanya dapat diakses dari localhost saja. Jika ingin G dapat diakses dari IP lain, maka bisa dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini ya, yaitu membuka file web.php. Kita buka web.php, lalu menguncomment ini. Di sini sudah saya uncomment. Lalu di sini kita menambahkan seperti yang ada di modul, yaitu ini. Nah, ini merupakan IP contoh ya. Jika kalian ingin mengakses G dari IP kalian, maka ini diisi dengan IP kalian sendiri. Lalu punya saya ini saya kosongkan saja. Jangan lupa di Ctrl Save setelah mengeditnya. Kemudian mengakses G. Kita dapat mengakses G melalui alamat ini seperti saya contohkan. Nah, ini localhost basic2 webindex.php dan tanya R sama dengan G. Jadi ini adalah tampilan awalnya. Nah, yang kedua itu bisa melalui ini URL yang lebih pendek. Nah, ini akan bisa diakses yang kedua URL yang kedua ini jika kita sudah mengaktifkan ready URL. Lanjut, kemudian fungsi G. Fungsi G yaitu yang pertama mengenerate model, kemudian mengenerate controller, lalu membuat fungsi CRUD, dan mengenerate form, modul, dan extension. Nah, untuk dapat menggunakan model generator dari G, pastikan aplikasi Anda sudah terhubung dengan database. Jadi, tadi saya sudah membuat database, ya. Saya namakan basic 2. Kemudian di dalam database basic 2 saya membuat tabel mahasiswa. Oke. Nah, ini model generator. Jadi model generator itu digunakan untuk membuat model untuk sebuah tabel pada database. Kita pastikan model generator. Nah, ini kita isikan tabel yang ada di database tadi, mahasiswa. Kemudian yang model class name itu biasanya terisi otomatis ya. Oke. Kemudian yang lainnya biarkan default. Kemudian kita preview. Lalu kita coba generate. Nah, biasanya itu akan ada folder, akan ada file mahasiswa.php di folder model. Kita lihat. Model mahasiswa.php sudah ada ya. Nah, seperti yang saya jelaskan barusan, model generator akan menghasilkan sebuah model yang diletakkan pada direktori model. Kemudian yang kedua, selanjutnya CRUD generator. Jadi CRUD generator digunakan untuk membuat form index, create, update, dan delete. Nah, caranya seperti ini. Kita ke CRUD generator. Nah, di dalam model class ini kita isikan seperti ini. Up model mahasiswa. Kemudian yang di set model itu up, kemudian models. Namun namanya kita berikan seperti ini, mahasiswa cert.
tidak sama dengan yang awal. Kemudian yang di controller seperti ini, app controllers mahasiswa controller. Kemudian yang lain saya biarkan default. Kemudian saya preview. Bentar. Kemudian saya klik generate. Kita lihat has been generated successfully. Jadi ya ini. Jadi berbeda dengan yang model generator, nanti CRUD akan menghasilkan beberapa file, yaitu file search model dan file controller, lalu satu set file CRUD view pada directory view. Lihat di model akan ada model search, kemudian di controllers itu ada mahasiswa.controller, kemudian di view satu set CRUD. Ya, ini satu set CRUD. Nah, kemudian mengkustomisasi J. Jadi J akan mengenerate kode program menggunakan template bawaannya. Itu defaultnya ya. Jadi kita dapat merubah template bawaan dari CRUD generator dengan cara seperti ini. Kita buat directory template. Nah, di sini ini adalah folder app ya, yang di modul ini. Jadi add app itu ya ini, awal ini. Jadi kita buat di sini. Folder kita beri nama template. Lalu yang kedua, kita mengcopy direktori CRUD di dalam direktori vendor Ubisoft. Nah, ini kemudian kita paste ke dalam direktori template yang dihasilkan dari langkah ini. Langkah 1. Oke. Kita masuk ke vendor Ubisoft. 2G, lalu SRC generator CRUD. Nah, ini kita copy. Kemudian kita paste di folder template. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita mengubah file yang telah kita paste tadi di directory template sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi saya coba untuk bentar. Jadi tadi kita sudah membuat tabel mahasiswa di model generator. Kita coba lihat. Mahasiswa. Nah, ini. Jadi kita bisa menambah mahasiswa dengan cara seperti ini. Nah, email tadi boleh kosong, coba. Nah, jadi seperti ini kita sudah meng-create suatu data di dalam tabel mahasiswa. Kita coba mengupdate-nya. Kita beri email, kita save. Sudah. Nah, ini. Jadi coba kita coba mengeditnya. Caranya di template tadi CRUD index.php. Ini kita, nah ini sebelumnya itu adalah grade ya, seharusnya kita coba ganti tambahkan. Kita save, kemudian
kita menambahkan atribut generator pada konfigurasi G di file web.php. Web.php itu jika basic template dan main local.php jika advanced template. Nah, ini adalah atribut generatornya. Jadi saya sudah mengisikan atribut generatornya di file web.php. Ini sudah saya tambahkan, kita save, kemudian kita coba mereload. belum diupdate, kita coba sekali lagi. Jadi di sini kita menambahkan model kelasnya fmodel controller, kemudian ini kita rubah ke sini, kita preview, kemudian kita override, kemudian kita generate. Kita sukses, kita coba refresh. Nah, ini berubah dari awalnya yang tambah jadi tambahkan mahasiswa. Oke, kemudian itu tadi mengkustomisasi G ya. Kemudian G extension. Jadi G itu terdiri dari beberapa developer ya yang telah membuat extension untuk meningkatkan kemampuan G. Beberapa extension yang terkenal itu JRUD dan Enchant G. Jadi kita bisa memilih beberapa generator di sini. Bisa dicoba sendiri. Kemudian routing pada Y, secara default request routing atau penulisan URL dalam aplikasi Y2 adalah seperti gambar di samping, jadi seperti ini. Jadi R itu adalah route dan ini controller ID dan image ini action. Jadi CRUD generator akan menghasilkan sebuah controller dengan 5 buah action. Pada contoh sebelumnya telah dibuat controller dengan nama di modul jurusan controller ya. Kalau praktik saya tadi mahasiswa controller. Nah, untuk mengakses action pada controller tersebut, Anda dapat melakukan dengan cara berikut. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jadi jika ingin menuju ke suatu action, jadi kita merubah controller ID-nya dan merubah action ID-nya. Jadi di sini ketika kita ingin mengakses action index dapat kita akses melalui localhost. Di sini tadi basic 2 ya, kita langsung coba saja. Ketika kita ingin mengakses action index, maka kita lakukan seperti ini. Basic 2 web. Nah, ini kita isikan controller ID-nya yaitu mahasiswa / action-nya adalah index. Nah, jadi kita akan menuju ke sini. Apabila ingin menuju ke grid dan sebagainya, itu bisa dirubah di action ID-nya. Nah, ini create mahasiswa. Nah, kemudian action update delete itu juga sama, kita mengisikan controller ID-nya. Lalu di sini ada ID N, yang maksudnya kita mau mengupdate ID yang keberapa. Jadi contohnya
update ini ya. Kita ketikkan update dan ID sama dengan 1. Nah, ini adalah yang saya buat pertama tadi. Jika ingin mengupdate-nya, kemudian saya tidak mengisikan ID yang kedua. Kita coba masukkan ID yang kedua, apa yang terjadi. Nah, not found. Sebab apa? Karena saya mengisikan ID hanya 1, tidak ada yang lain. Nah, jika kita mengisikan ID kedua di tabel mahasiswa tadi, maka kemungkinan ini akan bisa ada isinya, tidak not found seperti ini. Oke. Kemudian pretty URL. Jadi untuk basic template itu bisa diaktifkan dengan cara seperti ini, membuka file config/web.php, kemudian menambahkan kode berikut ini. Ya, seperti ini. Kita harus memastikan modul mode rewrite telah di-enable pada konfigurasi Apache ya. Kemudian kita membuat file htaccess di dalam folder web jika belum ada. Kemudian mengisikan kode seperti ini. Jadi kita coba buka file web.php. Kita cari pretty URL. Nah, ini kita uncomment, enable pretty URL true, jadi show script name false seperti di modul. Ini modulnya. Kemudian kita cari ini file htaccess di dalam folder web. Ini folder web. Nah, ini sudah ada file htaccess-nya. Jadi kita coba apakah secara tutorial ini sudah semua ya, sudah saya kerjakan semua. Kita coba apakah pretty URL-nya jalan. Coba di sini kita isikan web index.php seperti ini saja. Nah, ternyata berhasil, berarti kesimpulannya pretty URL saya sudah aktif ya. Oke, selanjutnya adalah latihan dan saya akan melanjutkannya di video selanjutnya. Jadi kita akhiri video yang ini. Kita ketemu lagi di video latihannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.